Sekarang udah direkam ya. Nah, sekarang buka halaman 28. Jadi kita masih materi kelas 10 ya, karena kemarin nggak cukup waktunya, jadi kelewat. Ini gambarnya jelas nggak ya? Gambarnya jelas nggak? Enggak, Kamu Pak. lihatnya jelas nggak? Nih, ruangan ini jelas nggak? Jelas kan? Jelas, Pak. Bagus ya? Jelas, tapi ini biar gede. Jelas kok, Pak. Jadi kita sama aturan sinus dulu ya. Nih, aturan sinus. Mungkin udah pernah baca-baca ya, meskipun kelewat. Jadi kalau sebelumnya kita kan selalu segitiga siku-siku. Nah sekarang segitiganya sembarang ya, bebas. Yang penting segitiga gitu. Bisa siku-siku, bisa juga bukan. Jadi segitiganya begini. Sembarang aja gitu, nggak usah. Ini bukan segitiga sama kaki ya, segitiga sembarang ini panjangnya beda gitu. Panjang sisinya beda-beda. Nah di sini kan segitiga itu ada sudutnya. Sudutnya ini bisa sudut apa, sudut A misalnya ini. Ini sudut B, ini sudut C. Nah dia punya panjang ya, panjangnya biasanya kalau yang di depan sudut B ini panjangnya B kecil ya, B kecil. Nah atau AC gitu. Jadi AC ini panjangnya B kecil, sentimeter gitu. Yang ini, yang depan sudut C, namanya sudut C kecil sama aja sebetulnya. Tapi ini dianggapnya C kecil, sentimeter gitu. Nah kemudian yang di depan sudut A, ya kecil. Nah, jadi sudutnya itu ada sudut A, sudut C, sudut B, 3 sudut ya, kan segitiga. Ya, begini ya, jadi A ini sama si sudut ini berpasangan. Jadi A per, karena ini aturan sinus, ya pakai sin A ya sudut A gitu. Sama dengan, kalau yang B, ini ya B kecil, B per sin B. Jadi panjang di depan sudutnya ya, panjang sama di depan sudutnya berpasangan nih sama ini sama ini. Yang C juga sama, ini C kecil per sin C. Cuma gitu aja ya, cuma gitu aja. Apa kan? Gimana? Jadi nggak aneh-aneh gitu caranya, gini. Biasa aja. Jadi antara sudut sama sisi berpasangan ya, tapi di bawah sudutnya jauh. Jadi sini jangan di atas, sini di bawah pembagi ya, pembagi penyebut. Nah supaya lebih jelas kita langsung aja ke soal-soalnya. Soalnya langsung ya, nama halaman kan. Latihan, nah ini uji kompat ya halaman 134. Ini ada gambar panjang AB berapa. Itu berarti 3045 ya. 3045. Ini di sini apa? A atau B? B. B. Pak. Yang ini B. Yang ini C. A. C, 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 C. Pak. Tadi panjangnya yang ini berapa? 8 cm. AB kan ya pertanyaannya ya. Ya. Ya, jadi pakai aturan sinus ini. Pakai aturan sinus yang ini. Jadi ini 8 berarti ya per sin yang di hadapan 8 kan 30 pasangannya. 30 derajat. Yang AB-nya ini boleh pakai AB, boleh C kecil ya. Sama aja itu. Yang penting panjang aja yang dicari AB. Sin 45. Nah, gitu. Jadi ini tinggal ini kan yang dicari dia. Yang dicari dia berarti ini si sin 45-nya loncat ya ke sini. 8 per sin 30 dikali sin
45 derajat. Jadi AB-nya. Kemudian ya tinggal harus apa ininya, sin 30 setengah ya. Sin 45 setengah akar 2. Nah, gini. Kemudian ini, jadi ini setengahnya kan dicoret ya, coret, jadi tinggal 8 akar 2. Jadi AB-nya itu 8 akar 2. AB-nya. Ada jawabannya? Ada. Ada, Bang. Ada, Pak. 8 akar 2 cm ya. Kamu mau screenshot, jelas nggak ini gambarnya? Jelas. Jelas, nah, alhamdulillah. Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, silakan ya. Gitu aja. Terus soal yang lain. Nomor 2. Dikelilingi segitiga. EF dengan panjang EF 4 akar 3 cm, panjang DE 6 akar 2. Dan M sudutnya ya, apa namanya? Besar sudut EDF 45, besar DFE. Jadi sudut F pertanyaannya. Sudut F. Yang ini sudut D. Ini berarti pertanyaan sudut F. EF 4 akar 3, DE 6 akar 2. Ya, tinggal digambar aja. Ini. Segitiganya bebas ya. D. Ini namanya juga bebas, bisa di sini, E-nya bisa di sini, E-nya terserah. Tadi apa tadi tadi DF berapa? Apa yang diketahuinya tadi lagi? DF EF berapa F? 4 akar 3 ya? Nah, terus apa lagi? DE 2. DE-nya berapa? 6 akar 2. 6 akar 2. Sudut ini sudut D. EDF. Sudut ya EDF Itu sudut 45 ya? Yap. Nah, jadi 45-nya di sini ya, sudut D. Udah tahu kan? Jadi kalau kayak EDF berarti sudut D maksudnya yang tengah-tengah yang diambil. Gitu. Kemudian pertanyaannya apa? Sudut F. DFE. 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 Ini yang ini. Nah, yang itu. Ini berapa ya? Berarti ini kan pasangannya, ini udah langsung. Ini pasangannya ini 4 akar 3 sin 45. Yang ini yang dicari ya. Berarti ini 6 akar 2 kali sin sudut F ya, sudut F sin F aja gitu. Nah, gini. Sin F-nya yang dicari ya. Nah, ini bisa diam di sini boleh, tapi ini dia karena dia di bawah, dia harus loncat ke atas ya, loncat ke atas, loncat aja di sini ke atas. Sin F ketemu 4 akar 3 kan. Dan ini loncat juga nih, yang ini ke sini nih, loncat ke sini, sin 45 6 akar 2. Nah, gitu. Kemudian sin F yang dicari, nah ini baru diam. Ada udah di atas posisinya ini, membagi. Sin 45 ya, setengah akar 2 dikali 6 akar 2 dibagi, yang ini nih pindah. Dia kan perkalian nih, dia pindahnya jadi pembagian. Sudah paham ya? Terus ini berarti 6 bagi setengah ya. 6 bagi setengah, 6 bagi 2, 3. Sin F dulu tulis. Sin F 3 ya, 6 bagi 2-nya nih. Akar 2 kali akar 2-nya 2 per akar 3. Ini boleh dicoret juga ya, coret juga nih. Ini kan 2 nih, bisa kan ini bagi 2 nih 2. Jadi ini 3 per 2 akar 3. Pokoknya kita rasionalkan ya, Jadi dikali
akar 3 kan? 3 akar 3 ini jadi 2 kali 3, ini akar 3 kali akar 3 ya. Akar 3 kali akar 3. Nah, coret 3-nya nih, coret. Jadi ini setengah akar 3. Jadi sin, penghapusnya papan tulisnya hitam. Sin F-nya setengah akar 3. Nah, ini yang sin setengah akar 3, sin berapa? 60. 60. Jadi F-nya itu 60 derajat. Ada yang lain nggak? Ada yang lain kira-kira selain 60 berapa lagi? Oh, sin berapa? Sin yang positif di kuadran 1, kuadran 2 kan? Itu nggak? Ini ingat lagi ya. Iya. Ini kan 60, berarti ini di sini jarumnya ya 60 derajat. Atau di sini kan? Di sini. Ini harus 60 nih di sininya. Berarti ngitungnya dari sini ke sini. Ke sini 90, sampai sini 90 nih, sampai yang ini. Sampai sini 90. Segini berarti sisanya 30 ya. 90 tambah 30. Berapa? 120. 190 kan? Ini yang ini 30 nih, yang ini 30. Yang ini kan? Saya lagi ngajar Pak Uji. Orang tua ya. Saya lagi ngajar Pak Uji. Maaf. Orang tua di sekolah ada orang wali murid perwalian Bapak. Iya, saya lagi ngajar, nggak ada janji apa-apa. Ntar Pak Uji. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Bapaknya nggak ada, Bu. Udah ada? Iya, Pak, udah. Tadi ini 60, tadi siapa yang jawab? 60. Tapi nggak setengah akar 3 itu bukan hanya 60, ada lagi yang lain yang di kuadran 2. Karena ini sin ya. Jadi selain 60, 120. 120-nya nyarinya tadi di sini tadi kan 60. Nah, dia sudut yang antara jarum dan kalau 60 di sini antara jarum dan sumbu X.
juga sudut putarnya ya, sudut putar kan hitungnya dari sini sudut putar. Nah yang ini harus 60 juga karena harus sama nilainya kan setengah akar 3 nih. Tapi sudut putarnya bukan 60, dari sini ngitungnya sudut putar dari sini 90. Ini udah ketahuan ya 30 dari mana kan siku-siku ini. Segini kan segini 90 gitu. Jadi sisanya 30 yang ini. Jadi 90 tambah 30 120. Jadi di sini jawabannya, jadi bisa 60, bisa 120. Yang mana yang ada? 60, Pak. 60 derajat. Nah, gitu ya. Jadi di situ yang ada 60 ya udah 60. Tapi sebetulnya selain 60 bisa 120 ya. Kemungkinan gitu, kemungkinan kan kita nggak tahu. Oh ya, jadi paham ya gimana? Ini nggak bisa miring ininya. HP-nya kalau dimiringkan jadi gambarnya jadi miring kan? Mau di screenshot atau gimana? Kejauhan ya. Di sini nggak apa-apa gini, miring gini. Jadi kamu itunya aja diputer ya. Kelihatan tuh, tulisnya jelek. Nah, gini ya, udah. Kita lanjutkan. Nomor berapa? Nomor 3. Mau nomor berapa? 8, Pak. Nomor 8. Nah, ini nomor 8. Ah, itu mah aturan kosinus ya, jadi belum. Satu yang ini masih nomor 3 masih, itu masih aturan. Jadi udah paham ya aturan sinus ya? Udah paham? Nah, untuk nomor 8 kita aturannya aturan kosinus. Karena ini beda tuh soalnya. Jadi kan cos ya, pertanyaannya udah cos, berarti pakai aturan kosinus. Oke, Pak. Ya, jadi sekarang kita aturan kosinus ya. Kita hapus dulu. Nomor 4 boleh, Pak? Nomor 8 ya. Tapi sebelum nomor 8, materinya dulu ya. Aturan kosinus. Ini ya kalau aturan kosinus. Jadi kalau aturan kosinus, sudutnya itu satu aja. Sudutnya satu aja. Dan sudutnya berapa? Saya alfa ya. Di sini sudutnya alfa. Segitiganya masih yang tadi. Di sini misalnya di sini segini misalnya berapa? 8. Ini berarti segini kira-kira ya 5. Nah, pertanyaan nyari panjang yang ini nih. Nyari panjang yang ini nih yang belum ada panjangnya. Gitu. Ini. Nyari X di sini nih. Jadi caranya itu harus sisi, sudut, sisi ya. Jadi sisi, sudut, sisi. Tapi pada segitiga sembarang ya, atau segitiga siku-siku boleh. Kalau segitiga siku-siku kan tinggal pakai Pitagoras. Nah ini mah kan nggak pakai Pitagoras gitu. Tapi rumusnya mirip ya, mirip Pitagoras rumusnya. Sekali lagi ya, sisi, sudut, sisi. Sisi gitu, sisi, sudut, sisi. Jadi ya berdekatan ya sisinya sama sudutnya itu berdekatan. Jadi sudutnya itu kayak diapit gitu. Diapit. Nah ini pertanyaan kan nyari X kuadrat, 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini kayak Pitagoras ya. Kayak Pitagoras. Mirip. Jadi kamu ingat Pitagoras aja. Ini jadi X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Tapi harus begini posisinya, harus ada sudutnya ya. Di antara 5 sama 8 sudutnya harus ada gitu, wajib ada. Nah, tapi ada tambahannya, dikurangi 2 yang dari rumus ya. 2 yang dari rumus. Dikali yang ini nih, tulis lagi, tapi jangan pakai kuadrat. Jangan pakai kuadrat gini. Nah, dikali lagi, karena ini aturan kosinus, ya pakai cos. Cos berapa? Cos berapa? Cos 30 derajat. Oh 30, dari mana 30? Cos berapa? Sudutnya berapa tuh? Tak hingga 60. Kok 60? Ini sudutnya Alfa. yang digambar apa? Alfa. Oh. Sesuai gambar ya. Sesuai gambar gini.
Jadi ini X kuadrat, langsung selesaikannya 25 gitu kan. Ini 64. Yang ini 10 ya, kali 8, 80. Nah, ini cos alfa. Nah, cos alfanya ya ini harus adalah berupa apa namanya? Berupa angka ya, 60 berapa gitu. Nah, gini aja, jadi gitu rumusnya. Paham? Gimana? Udah bisa? Gimana? Bisa nggak? Apa rumusnya? Apa dulu gitu rumusnya yang penting. Kayak kita. Hafal, Pak. Nah, Apa, Bu? kita cari soal yang gampang dulu, itu kan udah soal hot. Mana nih yang kira-kira ini? Nomor 4, Pak. Nomor 4, emang itu aturan kosinus? Nah itu ya aturan kosinusnya. Dan ini gambarnya nih, sudutnya 30 tuh yang alfanya. Sisinya AB 20 sama 10 akar 3. Jadi gini. 20 ya, 20 cm. Ini 30 derajat. Ini 10 akar 3 ya ini. Ini ABC. Nah, jadi nyari ini berarti AC ya. Atau kita B kecil aja, B kecil. Karena di depan sudut B kan. Jadi B kuadrat, 20 kuadrat ditambah, ini pakai kurung ya. Karena ada 2 angka di sini. Ini dikurangi, ini sudah dikurangi ya. Jadi jangan ditambah. Dikurangi, dari rumus juga dikuranginya. Nih rumus yang ini kan dikurangi itu. Duanya dari rumus. Ini tulis lagi. Tapi nggak pakai kuadrat. 20 dikali 10 akar 3 cos 30 derajat. Nah gini. Mudah-mudahan kelihatan nih. Kotor. 400 ya. Yang ini berarti ini 100. 100 kali 3 kan? 100 kali 3. Nah, ini kan akarnya hilang ya. Tinggal 3, berarti yang ini. Jadi ini berapa? 20 kali 10, 200 kali 2. 400. Cos 30 berapa? Cos 30? Cos apa Setengah ini? akar 3. Setengah akar 3. Nah, ini. Kita selesaikan, berarti ini B kuadrat, 400, ini berarti 300 langsung ya. Ini dibagi nih, yang 400-nya dibagi, jadi 200. Akar 3 kali 3, 3. Kurung ya. Nah, gini. Kemudian B kuadrat 700 berarti ini ya. Ini 600. Berarti B kuadratnya 100. Jadi B-nya akar 100. 10 ya. Jadi bisa 10 bisa min 10 ya, tapi kan masa panjang min 10, diambilnya yang positif. Jadi sini jawabannya B-nya 10. Tuh gini. Gimana? Paham? Ada pertanyaan? Gimana? Paham, Pak? Iya gitu ya. Cuma gitu aja rumusnya ya. Kamu hafal rumusnya. Tapi hafalnya maksudnya nggak hafal rumus, hafalnya alami gitu. Nggak usah pakai simbol-simbol kayak di fisika. Nah sekarang kita ke nomor 8. Ya agak susah ya, nomor 8. Nomor 8 ya. Jadi kan ini ada lingkaran. Ini ya lingkaran. Kemudian apa? Gini ya kalau saya gini, nah gini ya. Ini terus gini kan. Terus gini. Gini. Itu ya. Ini ya 8 kalau nggak salah ya, ini 8 kan. Ini berapa nih yang ini? Itu 6, Pak. 6, Pak. Ini 2 ya kalau nggak salah ya, ini 2. Ini 4 kan? Yep. Iya. Ini 4 ya. Nah gitu. Pertanyaan itu apa? Pertanyaannya apa? Nilai Cos cos apa? apa? Cos apa berapa? Ini. Jadi kita ini kemungkinan pakai aturan kosinus ya, kan pertanyaannya cos.
Nah, kita tarik dulu nih garis dari sini. Ini kurang rapi ya gambarnya. Kita tarik garis di sini nih, ke sini nih, tarik garis. Nah, gitu. Tarik garis. Jadi, berarti kan ini berlaku aturan kosinus ya, aturan kosinus. Nih. Jadi, apa? Di ini, panjang yang ini kan ada sisi, sudut, sisi. Yang ini juga sama. Sisi, sudut, sisi. Tapi di sini sudutnya nggak ketahuan ya. Di sini malah nggak ada sudutnya. Di sini nggak ada sudutnya. Nah, ini ada apa namanya pengetahuan ya yang mungkin belum tahu atau mungkin ada yang udah tahu juga. Jadi kalau di sini apa alfa ya, di sini alfa, di sini kan alfa. Yang segininya itu dari sini ke sini nih, dari sini ke sini. Ini 2 alfa ya, 2 alfa. Ini kan sini alfa nih. Nah, dari sini ke sini besar busurnya, besar sudutnya 2 alfa. Itu. Jadi harus dinamai dulu ya ini ya. Jadi apa? Gimana ya saya? Di sudutnya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini 2 alfa. 2 alfa gitu. Dari sini ke sini nih. Ke sini 2 alfa sudutnya. Nah, berarti sisanya di sini kan yang ini dari sini ke sini, sisanya berarti 360 dikurangi 2 alfa. Paham ya? Gimana? Paham nggak? Ada pertanyaan? Jadi ini menentukan apa namanya? Apa ya ini? Namanya A, ini B gitu. Ini apa ya? Jadi kalau A ke B, gitu, A ke B, itu 2 alfa. 2 alfa, karena di sini 2 kalinya. 2 kali yang ini nih, kan ini kan di hadapannya nih. Di hadapan ini kan, di hadapannya. Tapi kalau apa namanya? B dari sini ke sini nih, yang kecilnya nih. B ke A yang kecilnya ini 300 seperti di hadapannya sisanya kan, kamu usah tulis ini deh. Sisanya berarti 360 dikurangi 2 alfa, kan satu lingkaran itu sudutnya 360. Ini segini udah 2 alfa. Berarti sisanya yang dari sini ke sini 360 derajat dikurangi 2 alfa gitu. Jadi di sini sudutnya berarti karena di sini 360 derajat dikurangi 2 alfa nih. Yang ini 2 alfa, yang sini dari sini ke sini. Berarti ini kan setengahnya nih, ini setengahnya ya, ini 2 alfa berarti ini setengahnya. Alfa berarti yang ini 180 dikurangi alfa gitu sudutnya. Nah, ini. Gimana, ngerti nggak? Paham nggak? Ada pertanyaan? Kecepatan nggak gimana? Gimana? Paham nggak gimana? Lanjut dulu, Pak. Ya lanjut dulu. Tapi kamu ngerti ya? Ini dapat segini, ngerti nggak? Dapat segini. Setengah dari yang di hadapannya. Setengah dari yang di hadapan ini. Setengah dari yang di hadapan ini. Ini kan bagi 2, 80 ya kan? Ini bagi 2, 2 alfa, bagi 2 alfa. Ada minnya ya, jadi min alfa. Yang ini di hadapannya 2 alfa, di sininya alfa. Teman ini dari soalnya gitu. Nah, sekarang berarti tinggal gunakan aturan kosinusnya 2 kali nih, yang ini sama yang ini. Jadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 8 kali 6 cos 180 derajat dikurangi alfa. Ini sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 kali 4 ya, duanya dari rumus, yang ini mah dari soal. Cos alfa gitu. Nih. Panjang. Ini udah nggak enak spidolnya. Ganti dulu spidol. Ya kita selesaikan aja. Ini jadi apa?
64 ya, ditambah 36. Ini 2 kali 8, 16 kali 6. 16 kali 6. Berapa? 96 ya. Cos. Nah, di sini kita lihat nih. Kita lihat ya. Nih. Ini alfanya sudut tumbuh apa sudut lancip? Alfa di sini sudut tumbuh atau sudut lancip? Tumpul. Oh. Berarti cosnya negatif ya. Cosnya negatif. Yang di sini cosnya negatif nih. Nah, di sini yang ini sudut lancip, sudut tumbuh di sini. Lancip. Lancip. Cosnya itu positif ya. Cosnya positif. Jadi dia cosnya positif ini apa? Alfa gitu, ini positif. Si cosnya positif. Nah, karena alfanya dia sudut tumpul, dia kan kalau sudut tumpul dianya negatif nih nilainya, yang ini negatif nilainya nih, ini nilainya negatif. Kalau yang ini cosnya harus positif karena di sini sudut lancip, berarti di sini min alfa. Jadi alfanya negatif, cos alfanya negatif, dikali negatif lagi positif, ya kan? Paham nggak? Ngerti nggak gimana? Jadi yang ini sudut lancip. Jadi cosnya harus positif, ini nilai cos ini harus positif. Karena cos alfanya ini sudut ini udah jelas tumpul, yang ini udah jelas tumpul ya. Maka nilai cos alfanya itu negatif. Tapi harus positif kan yang di ruas apa yang sebelah sini mah. Harus positif yang sebelah sini. Maka di sini ya dikasih min supaya jadi positif gitu. Gimana, ngerti nggak? Gimana? Paham nggak? Kecepatan nggak? Paham, Pak. Ya, paham ya, nah, gitu. Terus ini 16, ini biasa ya dikuadratkan ini 4 kali 4, 16. Nah, gitu. Kemudian apa? Tadi ini 100 ya. Ini 96. Nah, ini cosnya negatif. Biarin aja ya, biarin dulu. Min alfa. Ini jadi 20, ini 16 cos alfa. Nah, di sini kan permasalahannya di sini nggak sama nih, ini cos alfa, ininya min alfa. Nah, sekarang jadi kita udah ketahuan ya, karena si alfa ini sudut tumpul, berarti cos alfa nilainya negatif, gini negatif, nilainya negatif. Kita cari aja tuh yang negatif, berapa aja yang negatif. Yang negatif ini kan, negatif di antara C, D, D dan E. Kalau nggak C ya D, kalau nggak D ya E gitu. Nih, itu nggak C, D, E kan? Iya, Pak. Ya gitu. Nih. Nah, jadi ini apa? Kita selesaikan dulu ini ada minnya di sini mengganggu ya. Ada minnya ya. Nih. Kita bisa tebak sih ini. Ini ya kalau di sininya tadi berapa? 1/7 ya. Min 1/7 ada min 1/7 ada 3/7 kan? Min 3/7 ada min 5/7. Iya, Pak. Yang itu bisa kita masukkan di sini. Si minnya bisa kita ganti nilainya. Tapi kita coba pakai cara yang lebih sederhana. Jadi ini ada minnya nih. Tadi kan yang ini nilainya harus positif, ya kan? Harus positif. Sementara apa? Sementara dia ini harus positif. Sementara yang ininya ada min lagi. Jadi cosnya negatif. Yang ini kan negatif nih. Negatif ya ada min lagi, berarti jadi positif ya. Jadi positif. Pak. Jadi positif gini, 100. Ini nilainya positif. Karena ada min, jadi negatif nilainya. Terus
Kayak gimana ya? Agak bingung nih. Ini cosnya min alpha, ini kan positif. Di sininya min. Ada min berarti, oh positif ya? Ini kan positif. Ini kan nilainya positif nih. Ada min jadi negatif nilainya ya. Sedangkan ini kan negatif. Negatif paling jadi positif. Tadi kan nilainya harus negatif, berarti sini plus. Di situnya plus. Diulangi ya. Diulangi nih. Jadi ini nilainya positif. Yang ini nilainya positif. Karena ada min, jadi negatif. Nah yang ini nilainya negatif kan? Negatif kali plus negatif. Jadi sama kayak yang di atas, sama kayak yang di atasnya gitu. Gimana? Ngerti nggak? Nanti, Pak. Ya. Lanjut dulu ya. Nah ini yang ini. Nah kalau yang ini udah jelas. Ini udah jelas nih apa namanya? Negatif ya. Ini negatif. Dikali negatif lagi jadi positif. Jadi positif gitu. Jadi ini negatif. Ketemu yang negatif di sini. Jadi positif. Biarin aja ini. Pokoknya bisa biarin aja ya. Nah, negatif. Gitu. Nah jadi begini. Terus kita pindahkan ya, ini berarti ini pindah ke sini aja, yang ini pindah ke sini, si konsep yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, jadi 96 cos alpha ditambah 16 cos alpha. Yang 100-nya ini pindah ke ruas kanan, 20 dikurangi 100. Jadi ini 96 dikali apa ditambah 16 berapa? 112 cos alpha. Ini min 70 80 ya. Jadi cos alfanya min 80 per 112. Jadi ini dibagi 4 kan? Bagi 4 20. Bagi 4. Ini bukan 112 bukan ya? 112 bukan? Ini benar nggak 112? 12, Pak. Nah, bagi 4, ini bagi 4 berapa nih? 25 ditambah 3 ya? 28 ya? 28, Pak. Terus bagi 4 lagi? 5. Nah itu jawabannya, yang 5/7. Itu jawabannya. Nih. Diri gambarnya. Burem, Pak. Ini jelas nggak? Burem, Pak. Burem ya? Pak. Deket ya, gini aja. Segini jelas? Kalau saya burung ya. Burem. Gimana tuh Iya, ya? Pak, burem. Iya, di saya juga burem, Pak. Ya, tadi dipoto aja ya. Tuh. Ini bisa moto lagi. Bentar ya, lagi difotoin. Bentar ya. Gimana lagi?
Nanti di share-nya di Classroom aja ya. Nih. Iya, Pak. Oh, ini paham nggak yang di sebelah sininya nih? Ini butuh pemikiran ya. Pemikirannya harus kuat ini. Yang ini nih. Kalau yang ini memang biarin aja kan. Ini kan udah cos alpha ya kan. Kalau yang ini masalahnya ini ada minnya. Ini paham nggak kira-kira yang sebelah sininya? Pak, itu 180-nya diilangin. 180-nya dihilangin. Iya kan tadi kan gini. Ini kan tadi lancip kan? Ini lancip kan? Sudut lancip ya. Nah, sedangkan kita tahu ininya si cosnya itu si cos alpha ini tumpul. Berarti nilai cos alpha itu nilainya negatif. Ya kan? Iya. Nah, tapi yang ini kan sudut lancip. Jadi kok nilai ini tuh nilai cos yang ini tuh positif. Nilai cos yang itu positif, makanya di sini pakai min di sininya. Ngerti nggak Gio? Paham nggak? Enggak. Jadi ini sudutnya sudut lancip. Ini kan faktanya memang di sini lancip ya kan? Di sini tumpul. Makanya kalau cos alpha itu nilainya negatif karena tumpul di kuadran 2 ya. Nilai cos kuadran 2 negatif. Ya kan? Nah, di sini ini cosnya yang ini harus positif, ya kan? Harus positif gitu. Makanya kalau di sini cosnya positif, sedangkan di sini apa namanya cosnya itu di sini kan cosnya harus positif. Di sini cos alpanya negatif, makanya kasih negatif lagi biar positif. Ini kan harus positif, yang ini harus positif nih. Yang ini harus positif, gini ya. Jadi yang ini harus positif. Sedangkan cos alpanya negatif, maka kasih min lagi biar positif, gitu, biar positif. Gitu. Udah paham? Gimana? Ngerti? Masih bingung? Gimana? Terus Pak, itu yang 180 derajat tadi kemanain? Iya diganti, kan ini harus positif. 90 derajatnya udah dihilangin. Jadi dia mundur. Jadi gini, ini 180 derajat nih. Jarumnya di sini. Ini kan dikurangi, berarti dia mundur kan jarumnya. Ada kesan dari sini, bergerak ke sini arah gerakannya nih. Mundurnya sebesar berapa? Sebesar alpha. Gitu. Ini kan dikurangi alpha nih. Sebesar alpha. Tapi nilai cos alpha ini apa namanya? Negatif, ya kan? Negatif kan di sini kan negatif nih. Tapi di sini harus positif. Karena ini sudut lancip, ya kan? Sudut lancip itu artinya dia tajam, ini tajam nih, ini ya tajam nih. Nah, ini kan nggak begitu tajam ini. Ya, kelihatan kan? Kayak mata kamu pernah lihat tombak ya? Masa tombak ujungnya gini, atau panah masa gini kan harusnya begini, runcing. Gitu. Atau pensil gitu ya, kejauhan kalau panah. Pensil gitu. Runcing ini lancip di kuadran 1. Jadi ini harus positif. Makanya di sini dikasih min ininya. Kasih min si sudut alpanya itu biar jadi positif. Kayak yang di atas. Gitu. Gimana, paham nggak? Gimana? Ada pertanyaan? Masih bingung? Gimana? Masih bingung atau gimana? Gimana? Masih bingung? Kalau bingung misalnya kita, misalnya kalau kamu bingung ya, udah di ini aja, ganti sama alpha aja nih. Sama alpha aja nih. Sama alpha. Gitu kan? Di sini. Ini kan positif nilainya nih. Tapi di sini ada negatifnya, berarti dia jadi negatif kan? Tapi kalau alpha ini negatif, di sini negatif lagi. Berarti ini harus jadi positif kan? Harusnya kan negatif kayak yang di atas. Di sini positif, di sininya negatif kali positif. Negatif kan berarti ini nilainya negatif. Ya kan? Tapi di sini negatif dikali negatif lagi positif kan? Berarti di sini harus diganti ini tandanya yang ini jadi plus gitu. Jadi plus. Bisa. Nah, gitu boleh gitu juga ya.
yang salah lah. Nah, jadi gitu. Nah, jadi ini kita lewati aja bakal gitu ya. Kita lewati aja. Yang ini set, hapus aja. Nah, gitu. Nah, kalau gitu dilewati aja. Jadi yang ini harus ini positif dikali negatif. Negatif kan? Yang ini negatif, ini alfa ya. Ini negatif, cos-nya, cos alfa negatif nih. Negatif ya kan? Dikali positif, negatif, jadi sama kayak yang di atas gitu. Bisa gitu juga ya. Nah, mungkin gini kamu lebih ngerti. Paham nggak gimana? Paham nggak? Ada pertanyaan? Masih bingung? Masih belum ngerti? Udah ngerti, Pak. Udah ngerti, gitu. Paham ya? Jadi 180 dikurangi alfa itu, tadi kenapa hilang 180-nya ya karena begini, jadi dia mundur. Dia mundur nih, mundur. Ambil aja kan ini yang dipakainya sudut yang ini. Alfa gitu. Nah, bisa jadi si alfa ini mundurnya segini ya, mundurnya segini. Nah, bisa jadi segitu, karena katanya alfanya kan tumpul. Nah, bisa jadi dia mundurnya sampai alfanya segini. Bisa jadi begitu. Nah, gitu ya. Kemungkinan gitu. Oh, iya, bukan mungkin begitu ya, benar-benar begitu. Tadi mungkin gambar yang tadi salah. Ini alat bantu aja gambar ini. Itu jawabannya ya, min 5/7. Nah, kalau ngitung-ngitung ke sini ya bisa kan ya? Ngitung ke sini tinggal pindah ruas. Pasti udah bisa. Ada lagi? Nomor berapa lagi? Gimana? Paham? Ada yang belum paham? Ada yang bertanyakan? Waktunya bentar lagi nih, mungkin itu dulu ya. Hari ini. Tinggal 6 menit lagi, tadi maaf terlambat ya. Sebelum diakhiri, kok nggak kelihatan muka? Ya, kita ketemu ada berapa orang? Ada 54 orang ya. Nah, ini ada daftar hadiah sebenarnya, ada daftar hadiah. Jadi silakan diisi ya. Nah, gitu. Udah tadinya di chat ya, silakan diisi ya. 5 menit dari sekarang ya, tolong diisi. Nah, sebelum diakhiri, jadi alhamdulillah kita ketemu lagi ya di kelas 11, kemarin kelas 10. Tapi materinya masih kelas 10 yang karena kemarin belum selesai. Kita selesaikan ya. Tinggal 2 lagi berarti ya, jadi yang apa? Luas segitiga. Tapi luas segitiga nggak begitu penting ya sebetulnya. Luas segitiga mah setengah alat saling tinggi aja itu. Begitu penting, tapi bolehlah kita bahas. Kemudian yang fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri sebetulnya pakai desmos.com. Sebelum jadi ada yang mau disampaikan? Gimana Ibrahim? Ibrahim itu IPA 1 ya? Ibrahim Alfian. Alpa, ada yang mau tanyakan? Gimana? Ya, Pak. Saya IPA 1. Lagi ngisi absen tadi. Telat jawab. Semuanya udah dapat ya? Udah bisa ngakses absennya? Saya nggak bisa, Pak, buat absen. Iya, Pak, katanya Anda perlu izin dulu, Pak. Izin dulu, masa? Iya, Pak, saya juga. Jadi gimana? Enggak, ini udah apa namanya? Ini udah dibuka izin gimana? Enggak pakai izinan. Masuk aja, itu absen di chat. Iya, saya nggak bisa, Pak. Anda perlu izin dulu. Mungkin lain kali belum pakai akun belajar. Harus pakai akun belajar. Saya kan dapat, Pak. Oh iya, ntar dah diganti lagi nih. Iya, itu drive yang biasa. Tapi di sini nggak ada ini permintaan izin, masa nggak ada
kayak tadi gitu, minta izin. Kita nggak apa-apa deh, yang isi yang bisa aja diisi. Udah ya. Terus saya gimana Pak? Apa? Gimana? Saya kan nggak bisa ikut daftar hadir. Ya nggak apa-apa, nanti minggu depan ya, di apa yang minggu depan ya di ini. Jadi Bapak ini bikin absennya di akun belajar ID, mungkin kamu beda akunnya, jadi nggak bisa. Kita ya Pak, ini jadi yang bisa aja isi absen boleh. Kalau yang nggak bisa gimana Pak? Yang nggak bisa nggak apa-apa. Tapi saya hadir ya Pak. Ya. Ini efektifnya minggu depan ya. Kita ganti lagi. Ya. Udah ya. Tadi mudah-mudahan paham ya. Tadi panjang lebar ya nomor 8 ya. Mungkin ada yang belum paham, saya akan ditanyakan ya. Jadi jangan malu-malu. Iya Pak. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya, nggak ada kekurangan.